Ya, makanya kalau kita lihat syariat-syariat Islam untuk ibadah itu biasanya nanti diwajibkan di fase Madaniyah. Tapi ada satu ibadah yang dia dimunculkan di fase Makkiyah bahkan sejak Nabi SAW baru diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian apa? Ya, yang demikian adalah salat. Ya, yang demikian adalah salat. Ya, kenapa? Karena di dalam sholat ini ada pelajaran iman yang luar biasa. Ya, karena bayangkan ketika muslimin di fase Makkiyah, ya, yang ditanam oleh Nabi adalah keimanan kepada Allah dan menghadirkan bagaimana mereka selalu dibersamai oleh Allah. Dan bagaimana mereka bergantung hanya kepada Allah dalam kondisi yang sulit. Ya, kondisi yang terjepit, kondisi yang berat. Ya, sulit untuk mengharapkan pertolongan sesama manusia. Kemana kemudian mereka berharap untuk mendapatkan pertolongan? Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika mereka sholat itu merupakan tadi, ya, aduan, permintaan, doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang menguatkan mereka. Yaitu yang menguatkan mereka. Nah, sehingga ya nanti kemudian bisa kita pahami kenapa salah satu hadiah yang Allah berikan untuk menghibur Nabi Muhammad SAW dan umatnya adalah diwajibkannya salat 5 waktu. Karena bayangkan ini kalau kita buat analogi, walaupun lagi-lagi Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau ada manusia yang dia itu kaya raya, kemudian punya kedudukan, terpandang, dermawan, baik, ya, luar biasa lemah lembutnya. Nah, kemudian dia ketika kita kunjungi ke rumahnya, jadi bertanya, apa yang kamu minta? Oh, minta ini dikasih. Apa masalahmu? Oh, masalah saya ini ya, kemudian diselesaikan. Apa yang menjadi hajatmu? Ini diberikan kebutuhannya. Ya, maka kira-kira kita sebagai orang yang dipenuhi hajat kebutuhan kita ketika datang ke rumah itu, ya, ke rumah orang itu, ya, seneng nggak kalau kemudian sering datang ke rumah orang tersebut? Ya, seneng. Ya, karena apa yang menjadi kebutuhan kita dipenuhi oleh dia. Tapi ya kita kan nggak enak. Masa sih kok tiap hari itu datang ke rumahnya, ya ada perasaan segan, ya nggak enak. Ya, dan belum lagi namanya manusia bisa berubah pikirannya. Tapi intinya seandainya pun dia tidak berubah, kita mau datang tiap hari itu nggak enak. Ya, karena perasaan manusia itu kalau sesama manusia itu nggak enakan. Nggak enak. Tapi kita pengen datang, tapi nggak enak. Ya, malu, tapi pengen datang. Nah, seandainya dia yang mengatakan, kamu wajib tiap hari datang ke rumahku 5 kali. Minta apapun, hajatmu apapun sampaikan, wajib datang. Kira-kira kita lebih senang diwajibkan atau datangnya sukarela? Ya, kalau modelnya seperti itu kita senang diwajibkan. Ya, ketika datang kemudian 5 waktu itu, ya kemudian apa menjadi hajatnya dipenuhi. Nah, sama seperti sahabat yang sudah tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Ya, ketika sebelum diwajibkan sholat 5 waktu, mungkin nanti ada syariat sholat di waktu pagi dan petang. Tapi ketika diwajibkan 5 waktu, nah itu berarti seakan Allah yang mewajibkan, berarti yang menyambut mereka adalah Allah. Dan itu kenikmatan yang luar biasa bagi para sahabat. Nah, anak-anak kita pun tadi melalui proses pendidikan harus tahu tujuan hidupnya apa sih? Ya, tujuan hidupnya adalah ibadah. Dan kita tahu setelah kehidupan dunia ini ada alam berikutnya, yaitu alam akhirat, yang di situ kita berharap dari bekal amal kita ini ya cukup untuk mengantar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses pendidikan itu tidak hanya untuk dunia. Tapi lebih dari itu menjadi wasilah untuk ya mendapatkan balasan di akhirat, ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti anak-anak harus tahu ya tujuan hidupnya. Nah, adapun waktu yang Allah berikan untuk kita di dunia ini, umur yang Allah berikan untuk kita di dunia ini, ya dia menjadi kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan bekal itu. Berarti betapa mahalnya waktu yang kita miliki dan betapa ruginya kita kalau kemudian setiap waktu tidak bernilai ibadah. Tapi kalau kemudian iktikaf di masjid, tidurnya ibadah nggak kira-kira?
Insya Allah gitu ya. Ya tapi ya tadi ya tidur ya ibadah yang lain juga ibadah yang lain. Tapi intinya setiap waktu kita harus bernilai ibadah. Nah, ketika kita tahu waktu kita itu sangat mahal dan baru kemudian ya merasa kita beruntung kalau kemudian ya bernilai ibadah, nah itu mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Ya ada seseorang yang dia punya bisnis, ya dan setiap waktu itu harus menghasilkan. Nah dia cukup lihat rekening dia, ya setiap detik dia cek itu rekeningnya, tambah keuntungannya itu, penghasilan dia, kekayaannya semakin bertambah. Seneng nggak dia kira-kira? Ya seneng kan? Ya kan tadi semakin bertambah. Dan ketika ternyata kok kemudian rugi atau minimal nggak bertambah, kan dia menganggap uangnya itu berarti nggak maksimal, ya nggak bisa menghasilkan harta. Kan setiap uang itu harus menghasilkan uang yang berikutnya. Nah makanya akhirnya riba itu dibenarkan, bunga bank itu dibenarkan ya tadi. Ya uang disimpan ya harus menghasilkan uang, uang dipinjam ya harus menghasilkan uang. Ini cara berpikir orang yang orientasinya adalah dunia. Dan bahagianya dia dengan kekayaan itu. Dia bahagia. Ya ketika kemudian angkanya bertambah di rekeningnya, ada yang berubah nggak dalam diri dia? Kan itu hanya sekedar angka di rekening kan? Kan belum dia ambil juga. Tapi seneng nggak dia? Ya seneng karena dia tahu suatu saat dia bisa menggunakan itu. Nah sama kalau kemudian kita beribadah, kan mungkin di dunia kita belum merasakan hasilnya. Tapi kalau kemudian kita membayangkan sudah bertambah aset kita di akhirat, itu kan, nah ini yang kemudian menghadirkan kebahagiaan kita. Nah orang tidak akan pernah bahagia, makanya tadi definisi ibadah tufdi ila sa'ada abadiyah, mengantarkan kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala.